Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Kriswanto dan saya dari kampus IAIN Kediri dari program studi Tatris Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode transportasi, yaitu metode MUDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah program linier. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi metode MUDI. Metode MUDI merupakan perkembangan dari metode stepping stone, penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya. Pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Selanjutnya adalah langkah-langkah aplikasi MUDI. Langkah-langkah aplikasi MUDI ini ada 5. Yang pertama adalah menghitung nilai setiap baris dan kolom dengan menetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ. Yang kedua, setelah semua persamaan telah tertulis, tetapkan RI sama dengan 0. Yang ketiga, mencari solusi untuk semua R dan K. Yang keempat, menentukan indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ kurang RI kurang KJ. Terus untuk yang kelima adalah mengaplikasikan kriteria optimalisasi sebagaimana pada metode stepping stone. Nah, kita nanti akan masuk ke contoh soal. Dalam contoh soal, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu notasi-notasinya. Untuk notasi yang pertama adalah RI, yaitu nilai yang ditetapkan untuk baris I. Yang selanjutnya adalah A, yaitu nilai yang ditetapkan untuk kolom A. Begitu juga dengan B dan C. Untuk kolom B dan C selanjutnya adalah CIJ, yaitu biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, yang pertama adalah menggunakan perubahan alokasi 1. Dalam perubahan alokasi 1 ini, kita menggunakan tabel NWC. Tabel NWC ini digunakan untuk solusi awal untuk penentuan dari metode ini. Bisa kalian lihat di tabel, itu adalah yang sudah kita kerjakan dan kita cari solusinya dengan menggunakan tabel NWC. Dari tabel tersebut kita dapat menemukan biaya transportasi, yaitu sebesar 2.690. Untuk selanjutnya adalah menentukan baris dan kolom. Itu yang pertama nilai baris 1. Yaitu kita harus menetapkan tadi yang di langkah-langkah kedua, kita harus menetapkan R1 sama dengan 0. Yaitu kita sudah tetapkan R1 sama dengan 0. Terus kita akan mencari nilai kolom A. Caranya dengan R1 sama dengan R1 tambah A sama dengan C1A. Yaitu R1 tadi adalah baris dari baris pertama dan untuk A adalah kolom pertama. Terus selanjutnya kita sudah mengetahui kalau R1 sama dengan 0, maka kita tulis 0 tambah A sama dengan 8. Maka dapat kita ketahui dari nilai kolom A sama dengan 8. Begitu pula dengan mencari kolom dan baris yang lainnya. Kita gunakan dengan cara yang sama.
Terus untuk selanjutnya adalah kita untuk nilai-nilai kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, dari nilai-nilai yang kita hitung tadi, nilainya kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Dari tabel berikut sudah saya isi, untuk nilai-nilainya sudah saya masukkan dan bisa diperiksa. Untuk selanjutnya adalah menghitung indeks perbaikan. Menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus sebagai berikut. Indeks perbaikan sama dengan CIC min RI min KJ. Nah, untuk ini bisa kalian lihat yang pertama untuk 3 min A, hasilnya adalah min 11, untuk 1 min B, hasilnya 2, 1 min C, hasilnya 2, 2 min C, hasilnya 1. Dan untuk ini untuk langkah selanjutnya kita mengambil yang memiliki nilai negatif paling tinggi, yaitu min 11. Untuk yang ketiga, memilih titik tolak perubahan. Sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel yang indeks bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam tabel di atas, ternyata yang memenuhi syarat adalah sel 3A. Oleh karena itu, sel ini dipilih sebagai sel yang akan diisi. Nah, kita sudah ketahui tadi di sini kan untuk yang sel 3 min A yaitu mempunyai hasil min 11. Nah, karena dia memiliki hasil dengan tanda negatif paling besar, maka sel 3 min A telah memenuhi syarat dan akan dipilih sebagai sel yang akan diisi. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah kita akan memperbaiki alokasinya. Nah, caranya sebagai berikut. Bisa kalian perhatikan pada tabel, kita sudah memberikan tanda plus dan negatif. Bisa kalian perhatikan dengan baik-baik untuk perubahannya. Nah, dari tabel tersebut bisa kita ketahui biaya transportasinya, yaitu adalah 2.470. Selanjutnya adalah catatan. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai diperoleh biaya terendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang negatif, berarti sudah optimal. Selanjutnya adalah masuk ke perubahan alokasi 2. Yang pertama adalah menentukan baris dan kolom. Nah, ini sama saja seperti yang tadi ya. Untuk yang pertama tadi, seperti R1 kita tentukan adalah 0, caranya sama. Dan untuk mencari nilai kolom baris yang lain, caranya juga sama. Bisa kalian hitung sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai yang telah kita hitung tadi kita letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Seperti yang pada tabel berikut kita sudah tulis untuk nilai-nilainya. Selanjutnya, menghitung indeks perbaikan. Nah, dalam menghitung indeks perbaikan ini kita
ketahui dari tabel tersebut, dari 1B, sel 1B menghasilkan 2, untuk sel 3 min B hasilnya 11, untuk sel 1 min C hasilnya min 9, untuk sel 2 min C hasilnya min 10. Terus yang ketiga, memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 2 min C, karena pada sel 2 min C memiliki nilai negatif paling tinggi. Selanjutnya, memperbaiki alokasi. Nah, dapat diketahui tadi alokasinya sel 2 min C. Sel 2 min C tadi nilainya adalah min 10. Bisa kalian perhatikan pada tabel tersebut yang sudah kita ubah sesuai dengan metode NWC dengan perubahan di sel 2 min C tadi. Selanjutnya, dari tabel di atas dapat kita ketahui hasilnya. Hasil dari biaya transportasi yaitu menjadi 2.370. Selanjutnya kita akan masuk ke perubahan alokasi 3, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Untuk menentukan nilai baris dan kolom, caranya sama seperti yang tadi. Bisa kalian hitung sendiri, dan hasilnya untuk nilai kemudian akan diletakkan ke tabel. Nah, ini untuk nilai sudah saya letakkan di tabel, bisa kalian perhatikan dengan seksama. Untuk selanjutnya kita akan menghitung indeks perbaikan lagi. Nah, dari sini kita lihat di tabel, untuk sel yang 2 min A menghasilkan nilai 10, untuk 1 min B menghasilkan nilai min 8, 3 min B menghasilkan nilai 1, 1 min C menghasilkan nilai min 9. Untuk yang ketiga, memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 1C. Nah, dapat dilihat dari tabel, sel 1 min C mempunyai nilai min 9 dengan hasil negatif terbesar, maka sel 1 min C memenuhi syarat, jadi akan digunakan sebagai titik tolak perubahan. Selanjutnya adalah memperbaiki alokasi. Nah, bisa kalian lihat pada tabel berikut. Di situ sudah saya perbaiki sel alokasinya. Di situ sudah saya perbaiki alokasinya. Dan dari tabel tersebut kita dapat mengetahui biaya transportasinya adalah 1.920. Karena tadi masih ada min, maka kita coba untuk perubahan alokasi keempat. Yang pertama caranya sama, yaitu menentukan nilai baris dan kolom, dan bisa kalian kerjakan sendiri. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan seperti pada tabel berikut. Nah, bisa kalian perhatikan pada tabel berikut karena nilai-nilainya sudah saya masukkan. Jadi kita lanjut, yaitu menghitung indeks perbaikan. Nah, untuk hasil indeks perbaikan ini dari sel yang pertama, sel 2 min A menghasilkan nilai 1, 1 min B menghasilkan nilai 1, 3 min B menghasilkan nilai 10, dan 3 min C menghasilkan nilai 9.
Karena indeks perbaikan pada sel sudah tidak ada yang negatif, maka tabel pada perubahan alokasi ketiga sudah optimal. Nah, jadi karena pada perubahan alokasi keempat ini menghasilkan nilai yang positif semua, maka untuk perubahannya kita memakai yang alokasi ketiga dan itu sudah optimal. Jadi kita memakai perubahan alokasi yang ketiga tadi. Jadi kesimpulannya, total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan adalah 1.920. Sudah, terima kasih. Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat email saya maupun kontak yang sudah saya masuk di video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.